Misalnya 5-10 tahun yang lalu memang itu cukup paralel ya, IHSG dengan kinerja reksadana saham. Tapi kalau kita lihat tren dalam 1, 2, 3 tahun terakhir ini kan ada divergensi antara reksadana saham dan juga IHSG ataupun indeks-indeks lain seperti LQ45 atau IDX 80 ya. Dalam long term pun suatu emiten atau saham itu pasti kita ngomong long term 5-10 tahun, 20 tahun ya, itu pasti pergerakannya pada at the end itu tetap masalah fundamental, masalah revenue growth-nya, profit growth, dividend yield, dan juga valuasinya sih. Jadi intinya ke depannya akan ada volatilitas, tapi kalau reksadana saham sih saya selalu saranin pada investor retail mungkin yang lebih awam gitu ya, mungkin lebih kayak pakai DCA ya, atau dollar cost averaging ya. Artinya apa? Daripada kita lihatin kondisi ekonomi, kondisi makro, kondisi apa gitu ya, mending tetap menyicil atau menabung reksadana saham itu konsisten. Selamat datang di podcast Konvergensi, ruang di mana ide, pasar, dan perspektif bertemu. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang semakin relevan di tengah dinamika global, bagaimana industri reksadana beradaptasi di tengah gejolak geopolitik yang memengaruhi perekonomian dan pasar modal dunia, termasuk Indonesia. Kita akan mengulas bagaimana kondisi global saat ini membentuk strategi investasi, khususnya di reksadana. Peluang apa yang masih bisa dimanfaatkan, serta bagaimana investor sebaiknya bersikap di tengah ketidakpastian. Bersama saya, Fajar Widianto, telah hadir Andrian Winoto, Equity Fund Manager di PT Ciptadana Asset Management yang memiliki lebih dari 1 dekade pengalaman di industri pasar modal. Terima kasih telah hadir di Konvergensi, Mas Andrian. Dan mungkin sedikit cerita tentang Ciptadana Asset Management didirikan oleh Iren Maya Hambali dan Catherine Gina Hambali pada tahun 1990, dan Ciptadana telah membantu para pemilik dana membangun bisnis mereka, melindungi aset mereka, dan meningkatkan kekayaan mereka. Lalu siapa nih Andrian Winoto yang hadir hari ini di Konvergensi? Sebagai Equity Fund Manager di Ciptadana, beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di Ciptadana AM tahun 2021, Andrian pernah memegang posisi investasi di Samuel Asset Management, AXA Asset Management Indonesia, dan Lautan Dana Investment Management. Baik, terima kasih Mas Andrian. Mungkin kita akan membuka percakapan kita industri reksadana. Kondisi khususnya reksadana pasar saham ya, ini sangat terkait dengan indeks kita tercermin. Jadi kadang-kadang para investor retail tuh kalau mau lihat berapa aumnya mereka berkembang atau enggak, aum mereka di reksadana saham, mereka enggak harus buka aplikasi, mereka cukup tahu aja IHSG berapa. Nah, IHSG kalau misalnya mengkerut ya, mereka udah pasti punya perasaan ini sama paling gitu ya. Apakah itu paralel dengan apa yang ada di reksadana saham di Ciptadana? Mungkin ada satu lagi pertanyaan soal MSCI. Jadi 3 bulan terakhir indeks yang sebelumnya sempat di level 9.000-an, gejolak dari MSCI anjlok, lalu perang 28 Februari lalu mulai merebak di Iran, semakin dalam. IHSG sempat 6.900-an walaupun sekarang bouncing lagi di 7.600. Apa yang terjadi di pasar modal kita dan apa yang mungkin harus dilakukan oleh para investor kita, investor retail, dan mungkin dari sisi manajer investasi untuk membantu para investor retail kita, apa yang bisa disampaikan ke mereka? Ya, jadi terima kasih ya waktunya untuk podcast hari ini. Paling yang dari awal masalah IHSG, apakah itu paralel dengan IHSG, dengan reksadana saham, mungkin memang kalau dulu misalnya 5-10 tahun yang lalu memang itu cukup paralel ya, IHSG dengan kinerja reksadana saham. Tapi kalau kita lihat tren dalam 1, 2, 3 tahun terakhir ini kan ada divergensi antara reksadana saham dan juga IHSG ataupun indeks-indeks lain seperti LQ45 atau IDX 80 ya. Kenapa? Karena mungkin dalam 1-2 tahun terakhir ini
yang menaikkan harga IHSG atau indeks IHSG itu dari yang dulunya 6.000-an, 6.500, 7.000 sampai ke terakhir 9.000 itu sebenarnya mayoritas adalah saham-saham konglomerat. Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu ya gitu ya. Jadi intinya kalau dengan reksadana saham, kalau reksadana sahamnya tidak punya exposure di saham-saham konglomerat, ya mungkin akan divergensi. Seperti misalnya year to date dari awal tahun ini, mungkin IHSG turun bisa 13-14% kan. Itu mungkin ada beberapa reksadana saham itu yang justru nggak turun atau mungkin lebih positif ya. Seperti misalnya di reksadana kita ya, di Cipta Saham Unggulan itu, dari awal tahun kita masih positif gitu, walaupun IHSG udah turun double digit, kita masih positif karena memang kita itu cukup konsisten lah dari tahun-tahun lalu. Kita memang basisnya itu fundamental ya, terutama mungkin lebih detail lagi kita lebih ke value investing lah. Jadi kita nggak, mungkin dari tahun lalu pun kita nggak ambil saham-saham konglomerat yang beresiko tinggi ya. Jadi kita stick sama style kita, value investing udah bertahun-tahun lalu sih dari kita melakukan hal itu sih. Oke. Value investing ini kadang juga sempat tanda petik digugat oleh para manajer investasi sendiri gitu ya. Karena mereka menganggap, let's say 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu mereka beranggapan, ya ini timingnya untuk Konglo Stock lah yang menggerakkan indeks dan ikut ombak aja gitu alur. Jadi mereka bisa ikut memberikan return yang baik kepada para investornya. Seberapa benar langkah itu bagi para manajer investasi mungkin dari pandangan Pak Andrian? Kalau menurut saya sih masalah style itu mungkin saya gampangnya ngomong nggak ada yang salah, nggak ada yang benar lah. Itu tergantung style masing-masing ya. Dan kita memang lebih decide untuk stick sama style kita. Jadi kita dari udah bertahun-tahun tidak merubah style kita di value investing kan. Jadi itu pun yang menyebabkan mungkin tahun lalu banyak saham konglo yang naik banyak, reksadana saham yang investasi di konglo naik banyak. Kita mungkin agak ketinggalan, tapi kita sebenarnya tahun lalu juga masih positif return-nya kan. Dan lalu terbukti juga tahun ini saat saham konglomerat itu turun ya, seperti IHSG turun 13%, saham konglo-konglo mungkin bisa turun 30-40% ya. Sedangkan reksadana saham kita di Cipta Saham Unggulan itu masih positif malah. Jadi kita mungkin lebih stabil lah. Untuk level reksadana saham kita cukup stabil lah, karena kita tadi ya, karena kita memang udah decide, kita memang stick sama value investing gitu sih. Nah, ini menegaskan artinya Mas Andrian bilang Cipta Dana nggak main di saham konglo. Ya, kita bisa dibilang seperti itu sih. Oke. Tapi kan mungkin saya jelasin lagi ya, definisi konglo itu kan berbeda-beda kan. Kita bisa bilang misalnya Astra. Astra kan juga konglo, tapi kan bukan konglo yang kita dimaksud ya. Jadi mungkin teman-teman juga udah tahu lah saham-saham konglo yang kita maksud gimana. Jadi kalau saya sih memang nggak stick untuk saham-saham konglo yang tahun-tahun lalu yang naik banyak dengan valuasi yang mungkin PE ratio-nya udah bisa 100, 200, 300 kali gitu ya. Jadi kita memang kalau value investing kan tetap selalu valuasi itu cukup penting sekali sih gitu. Boleh digambarkan juga Cipta Saham Unggulan ini dalam kurun waktu katakan 3 bulan terakhir ketika indeks rontok ya. Walaupun sudah bouncing sedikit ke 7.600-an, berapa tingkat return yang bisa diberikan pada investor? Datanya saya lupa ya, cuma per minggu lalu ya, sekitar tanggal 17-18 itu, Cipta Saham Unggulan itu year to date, dari awal tahun itu kita masih positif sekitar 6%. Dan dalam setahun itu kita masih return sekitar, saya lihat dulu datanya. 6% dibandingkan dengan kondisi indeks atau IHSG year to date ya? Yang turun 11,7%. 11,7%. Satu tahun kita masih positif 21% setahun terakhir. Satu tahun terakhir itu 2025? Atau? Satu tahun itu enggak, dari 17 April tahun ini 2000. Dibanding 17 April tahun lalu. Kenaikan? 21%. 21%? Iya. Harusnya sih bikin investor pada pindah ke Cipta Saham semua ya. Ya mudah-mudahan ya. 21%. Tapi yang mau saya sampaikan lagi memang kita tahun ini positif, tahun lalu kita juga positif, walaupun tahun lalu positifnya tidak sebanyak IHSG gitu kan. Jadi kita cukup stabil lah pengelolaan reksadana sahamnya sih. Apakah ini juga untuk menegaskan bahwa ya sebaiknya main atau berinvestasi jangka panjang di saham itu harus melihat pada fundamental, bukan pada pergerakannya? Saya setuju, karena dalam long term pun suatu emiten atau saham itu pasti
kita ngomong long term 5-10 tahun, 20 tahun ya, itu pasti pergerakannya pada at the end itu tetap masalah fundamental, masalah revenue growth-nya, profit growth, dividend yield, dan juga valuasinya sih. Memang kita bisa akui bahwa setiap masa pasti ada bubble ataupun mungkin ada cerita-cerita seperti sekarang Konglo, dulu digital stock atau saham-saham digital gitu ya. Waktu zamannya Bukalapak, Goto gitu ya. Sekarang saham Konglo, nanti mungkin ada lagi. Cuma biasanya mereka yang bubble seperti ini naik banyak lalu juga pasti akan pecah gitu sih. Walaupun kita nggak tahu ya kapan pecah. Dan itu udah terrecord di stories di bursa manapun, mau di Indonesia, di US gitu ya. Seperti US juga dulu ada .com bubble ya. Jadi setiap masa itu pasti ada cycle-nya seperti itu. Tapi kalau kita stick sama saham-saham fundamental, long term-nya sih pasti masih positif gitu aja. Masih positif. Yang menarik juga, beberapa kalangan mulai mencermati tak cuma sorotan dari MSCI, lalu kondisi geopolitik, kondisi fiskal dan moneter kita, perekonomian domestik kita, seberapa mampu bisa memberikan optimisme bagi para pengelola dana seperti Mas Andrian di Ciptadana? Ya, mungkin kalau kita lihat netizen atau lihat di sosial media, selalu fear mongering atau selalu pesimis terhadap ekonomi Indonesia. Cuma kalau kita lihat, kita ngomong data dari awal tahun ya, 3 bulan pertama ini ya, sebenarnya banyak data menunjukkan bahwa Indonesia udah cukup recover ya. Kita ngomong data aja, nggak usah opini ya. Kita ngomong misal penjualan mobil itu Januari, Februari itu udah mulai tumbuh double digit, walaupun tahun lalu memang turun ya. Penjualan motor juga positif, penjualan semen positif. Loan growth juga growth-nya udah akhir tahun lalu sempat melambat, tapi awal tahun ini sebenarnya mulai recover, mulai naik. Nah, tapi itu memang 3 bulan terakhir sebelum ada perang Amerika sekarang dan harga oil naik ya. Jadi memang kedepannya itu kita bisa bilang bahwa sebenarnya kita udah recover, tapi memang ada resiko untuk kedepannya masalah perang, masalah oil price ini sih. Karena kalau kita lihat sekarang di lapangan pun misalnya paling gampang plastik ya. Plastik kan mungkin bahan bakunya dari lebih terhubung dengan harga minyak kan, dan plastik itu nafta ya, biji plastik itu kan, itu mungkin udah naik 30-50% kalau kita lihat di pasar ya, harga plastik. Lalu akhir-akhir ini juga mulai beberapa produk Pertamina mulai naik ya, Aftur, Dex gitu ya, Dex series, naik, Pertamina Turbo, Pertamax Turbo. Jadi memang ada resiko ke depannya, walaupun sebenarnya 3 bulan pertama kita lumayan oke sih itu sih. Nah, ini bicara soal risiko. Ada warning khusus nggak dibuat para investor? Investor retail, investor institusi, buat mereka yang memiliki dana dan mungkin sekarang sedang dikelola oleh Ciptadana gitu. Apa yang mungkin bisa disampaikan ke mereka? Mungkin saya lebih fokus ke investor retail reksadana saham ya, karena kan saya kan pengelola reksadana saham ya. Mungkin memang akan ada volatilitas, terutama karena memang sekarang oil price tinggi kan, dan mulai ke-reflect di harga-harga Pertamina, produk Pertamina ya, seperti bensin dan lain-lain, mulai ke-reflect baru mungkin bulan-bulan ke depan kan. Jadi data-data ke depan mungkin bakal kurang. Jadi lalu juga selain itu juga ada masalah MSCI kan. Bulan depan mungkin MSCI akan kasih statement menentukan nasib rating Indonesia ataupun masalah saham-saham Indonesia yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dalam MSCI di bulan depan sih. Jadi intinya ke depannya akan ada volatilitas, tapi kalau reksadana saham sih saya selalu saranin pada investor retail mungkin yang lebih awam gitu ya, mungkin lebih kayak pakai DCA ya, atau dollar cost averaging ya. Artinya apa? Daripada kita lihatin kondisi ekonomi, kondisi makro, kondisi apa gitu ya, mending tetap menyicil atau menabung reksadana saham itu konsisten. Misalnya kita bilang tiap bulan tanggal 1 atau tanggal 25 setelah gajian gitu, konsisten aja. Kenapa saya bilang begitu? Karena satu, mungkin market timing itu hal yang sulit. Buat fund manager pun itu hal yang sangat sulit sekali. Apalagi bisa dibaca juga Iya, karena semua orang berusaha membaca, karena itu mungkin menarik ya membaca. Oh, beli murah nih naik, mungkin happy gitu ya. Cuma at the end itu hal yang akan susah untuk mendapatkan return lebih dari market timing. Jadi lebih baik itu, apalagi untuk retail ya, lebih baik itu dollar cost averaging. Kalau teman-teman mungkin
saya pernah baca satu research dari US ya. Investor reksadana saham mana yang returnnya paling tinggi nih? Misalnya nih, kita semua investor reksadana saham gitu kan, dengan produk yang sama nih. Tapi ada orang yang suka invest berkala, ada orang yang suka reksadana saham tapi mereka masih suka masuk keluar, subscribe, redeem gitu kan. Nah, ada riset itu dan dia mau lihat return mana yang paling tinggi, lebih besar gitu. Yang menarik ini justru cukup menarik. Yang returnnya paling besar ada 2. Yang pertama, orang yang lupa dia punya reksadana saham. Jadi dia didiemin kan. Jadi bukan yang jual beli atau market timing lihat berita, tapi yang dia lupa. Dan kedua, yang udah meninggal tapi nggak ada yang ngurus. Jadi orangnya mungkin udah almarhum, tapi mereka masih punya reksadana saham dan nggak ada yang ngurus, jadi udah diem aja. Itu yang returnnya paling tinggi. Iya, 2 itu justru. Lalu yang mereka beli, simpan, lalu lepas reksadananya di angka tertinggi, misalnya dianggap ini udah bagus gitu. Itu justru ketika mereka masuk lagi udah nggak dapat lagi harga murah yang ketika awal dapat ya. Justru yang kayak seperti itu justru yang returnnya kurang. Karena kenapa? Karena kita tendensinya orang itu kalau kita misalnya kita udah jual nih, reksadananya mungkin naik terus kan, terus kita masih tunggu dia turun, padahal naik terus gitu kan, akhirnya ketinggalan juga. Ya kecenderungan juga IHSG kan juga terus naik ya. Ini berlaku di reksadana saham maupun di saham langsung ataupun saham langsung sama ya, begitu sih. Jadi kalau misalnya mungkin bisa disampaikan Mas Andrian, tahun ini tuh tema investasinya tuh temanya apa? Jadi kalau misalnya dalam kondisi tadi tekanannya banyak banget, nanti bulan depan akan ada evaluasi ulang dari MSCI dengan saham-saham kita gitu. Kondisi harga BBM menaik, mungkin bahan baku beberapa juga akan naik. Apa tema investasinya jadi kalau di tahun ini? Mungkin kalau teman-teman mungkin yang membaca tema mungkin bisa bilang komoditi ya, karena komoditi naik banyak ya. Tapi kalau dari kita, dari reksadana Cipta Saham Unggulan sendiri, dari saya ya yang kelola portofolio itu, kita itu cukup defensif dan sebenarnya kita untuk tematik per tahun kita itu nggak dominan gitu di portofolio kita. Kenapa? Karena kita investasi jangka panjang ya. Jadi kita masih invest di saham-saham seperti industri IT ataupun kita ada di saham di tourism. Karena tourism sekarang kan lagi turun kan. Justru kita collect saat lagi turun, saat murah gitu. Jadi kadang itu ini tricky ya. Kadang misalnya tema tahun ini komoditi nih, tapi saham komoditi ternyata udah naik nih 3 bulan, udah naik banyak kan, kemahalan ya? Udah kemahalan, udah tinggi, mungkin udah price in semua kan. Sedangkan kita mungkin lebih kebalik. Jadi kita saham tourism misalnya, mungkin saham tourism nggak banyak lah di bursa, tapi beberapa saham tourism itu kena dampak karena harga aftur tinggi, sedangkan pesawat itu kan berhubungan sama tourism kan, aftur tinggi. Dan harga sahamnya itu turun banyak, kita justru malah pick saham-saham yang seperti itu sih. Dengan harapan dia akan bouncing kembali atau akan hidup kembali gitu. Tapi tadi kan ada risiko jika perang ini juga nggak bisa dibaca nih. Trump ini hari ini bilang gencatan senjata, mungkin besoknya dia akan bilang hancurkan gitu. Benar. Ini sangat tidak bisa diprediksi. Ada harapan punya rentang waktu berapa lama nih untuk disimpan nih misalnya saham-saham yang terkait dengan tourism tadi misalnya. Jadi ini yang pentingnya fundamental investing ya. Jadi kita juga saat krisis seperti ini itu sahamnya lagi tertekan, mungkin revenue atau profitnya tertekan juga, kita harus bisa baca juga, analisa juga bahwa kira-kira saham ini masih kuat lama nggak gitu sih. Kita baca mungkin perusahaan emiten ini punya debt banyak nggak. Lalu beban operasionalnya, fixed cost-nya banyak enggak? Itu yang kita baca semua sih. Kalau kita melihat bahwa perusahaan ini masih bisa bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun sih, harusnya masih oke sih. Let's say tadi sektor tourism ini Indonesia ya, mereka ini masih mampu bertahan untuk berapa lama? Let's say untuk mengantisipasi perang misalnya. Nah itu gampangnya gini, saham tourism ini waktu COVID bertahan. Oke. Kalau COVID bertahan, apalagi cuma seperti ini. Cuma karena perang COVID yang mungkin let's say nggak beberapa bulan lah ya. Iya, nggak mungkin multi years. Kalau COVID waktu itu kita multi years dan saham ini bertahan. Jadi itu pentingnya kita
fundamental ini ya, Iya, fundamental iya. perusahaan itu sendiri sih. Ini menarik ya, justru tourism yang justru sekarang dilirik oleh Ciptadana. Tapi ada sektor lain nggak sih yang mungkin di luar mindset investor retail atau mungkin ya dianggap oke juga nih Ciptadana punya pilihannya. Sektor mana nih yang sekarang? Kita mulai invest di saham-saham mungkin bukan masalah industrinya. Kadang kita itu kan karena value investing, kita berdasarkan valuasi. Misalnya nih saham harga 1.000, tapi di perusahaan ini ada cash 1.300 misalnya. Kita pernah investasi di saham seperti itu. Dengan harapan cash 1.300-nya akan dibagikan sebagai dividen, mungkin special dividen atau dividen yang besar gitu ke depannya gitu sih. Jadi kadang kita ada case-case seperti itu. Kadang kita invest bukan berarti karena kita industrinya suka, tapi karena ada cash yang besar, valuasi murah, dan ada turnaround story gitu sih. Jadi boleh dong disampaikan juga nih, Ciptadana secara umum memilih saham itu panduannya tuh guidance-nya apa ini? Kalau tadi ada beberapa saham justru kalau misalnya dia penyimpan cash-nya bagus dan diharapkan akan memberikan dividen, oke, masuk. Lalu tourism, ya dia bisa bertahan di era COVID, kenapa enggak? Saham lagi murah gitu. Apa guidance yang mungkin dijadikan acuan gitu oleh Mas Andrian? Guidance banyak mungkin. Dalam kondisi hari ini nih, yang menarik gitu. Iya. Sekarang menarik ya, balik lagi guidance yang pertama valuasi mungkin. Tetap valuasi, oke. Iya, jadi valuasi dan operasional bisnisnya ya. Bisnisnya ini apakah bertahan atau lagi turun terus misalnya kan. Sahamnya turun terus atau mungkin industrinya lagi growth seperti misal IT ya. Seperti IT kan IT Indonesia mungkin emiten masih sedikit lah, tapi sebenarnya sektornya itu growing kan. Karena aplikasi dari IT itu makin banyak dipakai ya, terutama di financial institution ya, seperti bank atau telco misalnya. Begitu sih. Boleh tahu dapat bocoran nggak? Cipta saham unggulan itu sebagian besar sektornya apa tuh dominan? Cipta saham unggulan ya? Iya. Tourism ya? Tourism ini bisa consumer atau pokoknya semua yang related sama pariwisata. Turis masuk ke Indonesia atau orang Indonesia keluar ya. Itu termasuk tourism ya. Iya. Itu satu tourism, kedua IT related, ketiga bank. Logistik ada masuk di sana juga sebagai bagian dari yang mungkin sekarang tourism ini salah satunya ada logistik juga. Oke. Menarik sekali. Dan disitulah ramuan tadi itu mampu memberikan tingkat return 21%. Iya. 1 tahun terakhir ini. Dan year to date positif. Positif. Luar biasa. Jadi mungkin agak berbeda ya, agak kontrarian karena kita value investing. Biasa sekarang orang tahun ini mungkin ngomong masalah komoditi lah, saham konglo lah, kita mungkin agak berbeda gitu sih. Iya. Juga ada yang menarik, banyak sekali perbincangan di para investor retail. Saham itu selalu memberikan dividen. Mereka memberikan menghasilkan tingkat atau laba yang cukup baik. Hampir seluruh 5 bank besar kita gitu. Ini nggak masuk di pilihannya Ciptadana Saham Unggulan atau gimana? Begini, jadi big banks ya, big four banks ya, kita ngomong BCA, BRI, Mandiri, BNI gitu lah. Itu selama beberapa tahun terakhir, misalnya setahun atau 2 tahun, 3 tahun ke belakang ya, kita sebenarnya nggak gitu tertarik sama bank karena tahun-tahun itu ya saham bank naik terus dan valuasi cukup mahal. Tapi justru mulai tahun ini ya, beberapa bulan ini saya mulai melirik lah istilahnya untuk saham-saham big banks ini sih. Oh gitu. Karena kita biasanya kan dulu kita banyak invest di mid to small caps kan. Cuma memang beberapa bulan ini saya mulai istilahnya gatal lah ngelihat saham ini. Ini karena murah banget. Karena udah murah banget gitu. Karena big banks ini dulu mungkin berapa tahun terakhir dividen yield cuma 3%, 4% karena harga saham tinggi kan. Sedangkan sekarang dividen yield BRI terakhir bisa 10%-an, 9-10% kan ya. Jadi kita mulai melirik lah, mungkin bisa dibilang mulai masuk pelan-pelan juga. Sudah masuk? Sudah pelan-pelan, tapi mungkin kita consider nambah enggak masih kita pikirkan di sini. Oke. Tapi buat para investor retail, apa yang bisa disampaikan ke mereka soal kondisi perbankan kita gitu? Tingkat laba masih bagus kok gitu. Betul. Harga sahamnya under banget gitu loh, murah banget.
mereka sebaiknya menghindari atau justru sekarang sebaiknya mereka belanja di situ gitu? Jadi saham big banks ya terutama itu beberapa setahun terakhir lah, memang yang penyebab dia harga saham turun memang banyak investor asing jual ya. Itu yang menyebabkan tekanan harga saham turun. Sedangkan fundamentalnya tadi mungkin dibilang juga baik-baik saja sih. Iya, baik-baik Jadi saja. justru menurut saya saat di titik hari ini ya sekarang itu sangat murah ya dengan mungkin dulunya big banks ini PE ratio-nya 13, 14, 15 kali, sekarang mungkin 7, 8 kali. Itu sih udah terlalu murah sih. Terlalu murah. Jadi menarik sih. Tapi memang kuncinya itu di market timing. Ini yang susah. Karena walaupun sekarang murah, sepertinya tekanan asing untuk menjual itu masih ada. Makanya kita lihat sekarang IHSG rebound ke 7.600 dari 7.000, tapi saham-saham bank ini ternyata nggak naik kan. Karena investor asing sepertinya masih jualan sih. Tapi di titik ini pun udah sangat menarik. Karena makanya kita pun mungkin udah mulai collect pelan-pelan. Karena kita juga aware bahwa walaupun murah, tapi sepertinya tekanan asing itu masih penjual terus sih. Makanya masih belum masuk masif ya. Masif ya, karena tapi mungkin kalau untuk retail yang invest langsung, mereka mungkin bisa menahan lah maksudnya. Walaupun masuk sekarang turun, nanti mereka bisa beli lagi gitu. Mungkin lebih kuat untuk menahan gitu sih. Jadi menarik aja sih. Oke, selain perbankan, beberapa sektor yang dianggap juga cukup bagus, tapi murah gitu. Apa yang mungkin menjadi incaran dari Ciptadana? Kayaknya harus mulai masuk nih, nyicil dikit-dikit juga gitu. Jujur ya, sekarang untuk kondisi sekarang itu banyak saham murah. Kita ngomong fundamental ya, murah, bukan kungfu yang lain ya. Yang fundamental banyak sekali yang murah sih. Misalnya tadi saya sebutkan IT ya. IT mungkin kalau teman-teman yang main di mid to small cap banyak sih saham-saham IT yang IT related yang sekarang murah, PE 8 kali, dan IT kan growth-nya mungkin bakal double digit ke depannya ya. Masa depannya ada lah gitulah kan. Lalu juga kalau kita bisa bilang sih retail yang high end juga menarik. Jadi emiten mungkin teman-teman yang sering lihat saham mungkin tahu ya. Retail yang serve buat pasar-pasar di mall-mall yang luxury lah, yang mid to high mall lah gitulah. Itu juga menarik. Kenapa? Karena sepertinya behavior orang itu, preferensinya itu sekarang walaupun income-nya itu pas-pasan, tapi mereka mau tuh yang sepatu branded gitu kan ya kan. Walaupun mungkin carinya waktu diskon ya, tapi tetap aja mereka mau belinya yang sekarang yang lebih branded gitu sih. Jadi yang dulunya mungkin pergi ke mall-mall yang beli sepatu yang nggak ada merek, sekarang preferensinya sih ke sana sih. Lalu ada juga soal emiten konsumer yang justru dianggap nggak ada matinya gitu loh, emiten konsumer. Tapi ada juga nih satu emiten konsumer ditinggalin terus gitu. Ada kecenderungan yang mungkin kita harus pahami nggak sih di emiten-emiten konsumer itu? Yang ditinggalin ini maksudnya sahamnya dibuang terus? Sahamnya dibuang terus. Mungkin teman-teman tahu lah di sini saham apa yang dipakai sehari-hari. Kita pakai sehari-hari, tapi tetap tuh dibuang gitu sahamnya. Artinya ada kecenderungan yang atau hal-hal yang mungkin kita harus pahami juga di sektor konsumer juga. Jangan lantas semua konsumer kita masuk gitu. Saham yang kita pakai sehari-hari itu dan dibuangin terus itu, saya sih udah ikutin lama dan kita udah nggak punya lama. Sejak awal dia mungkin juga ada bisnis es krim. Sempet mungkin 7 tahun yang lalu itu bisnis es krimnya mungkin turun karena kompetitor banyak dari China, es krim baru gitu kan. Itu mulai saya liatin. Jadi isu saham itu tuh dua. Satu, kita bisa bilang fundamentalnya kita bilang baik-baik saja, nggak juga. Banyak sekarang produk lokal atau preferensi Gen Z sekarang atau anak-anak muda sekarang ke produk lokal daripada produk mereka. Misalnya kita sekarang banyak produk lokal yang bagus ya. Kita ngomong parfum atau make up atau untuk yang personal care untuk wanita lah, semua itu make up sekarang. Ya, itu produk brand lokal bagus, marketing bagus, branding bagus, packaging bagus, dan itu ngehit saham ini luar biasa ke fundamentalnya ya. Jadi bisa dibilang perusahaan ini juga revenue, profit stagnan atau turun ya. Itu satu. Kedua, saat ini terjadi semua ya, itu di saat saham ini valuasinya mahal sekali. Waktu itu PE bisa sampai 40 kali. Jadi dia udah fundamentalnya kena, valuasinya tinggi, dia balik ke valuasi yang murah. Jadi double hit ya, kena dua. Makanya sahamnya mungkin
saya lupa dulu sempat 10.000 ya, 8.000, 9.000, 10.000, sekarang mungkin 2.000, 3.000 ya. Di bawah 2.000. Ya. Semoga yang kita omongin sama. Nanti nggak nyambung. Ya artinya memang ini anomali gitu ya kondisinya. Artinya nggak lantas semua emiten konsumer No, ya nggak harus juga semua harus dipegang gitu. Makanya ujung-ujungnya consumer pun kita harus analisa fundamental pasarnya. Kita baca selera pasar di masyarakat itu gimana ya, karena banyak saham consumer masih baik-baik saja. Iya. Yang jualan mie instan masih baik-baik saja kok ya, walaupun ya kalau saham semua turun dia turun, tapi turunnya nggak banyak gitu kan. Ya ujung-ujungnya consumer ya itu kita harus baca pasar. Consumer retail kita harus baca preferensi pasar sih. Oke, mungkin optimisme dari Ciptadana nih, target returnnya Cipta Saham Unggulan ke depan, mungkin sampai akhir tahun 2026 masih bisa nggak sampai 21% tadi? Kita nggak boleh sebutin return fix karena dianggap menjanjikan ya. Yeah. Tapi saya pastikan ke nasabah kita atau prospektif nasabah kita bahwa kita invest itu selalu konsisten dari dulu ya. Jadi waktu saham Konglo naik pun kan kita selalu konsisten value investing gitu ya. Jadi itu tidak akan berubah sih. Jadi ya boleh dibaca track record di Cipta Saham Unggulan kita, return kita berapa. Dan itu mudah-mudahan ke depannya akan konsisten seperti itu. Karena kita kan secara filosofi tidak berubah sih. Walaupun pemilihan saham pasti kadang ada yang rotasi, ada yang kita harus realize profit atau apa. Cuma filosofi sama. Jadi dari awal emang nggak tergoda sama sekali masuk ke yang 300% PE ratio-nya itu ya? Enggak. Oke. Ya, star performer 2 tahun ke depan. Emiten-emiten sektor apa ini? Tadi saya mungkin udah banyak bahas ya. Iya, ini buat mempertegas kembali. Nggak cuma 2 sih. Ya tadi mungkin 1 tourism ya. Tourism, karena sekarang murah sekali dan saya lupa sampaikan juga bahwa kita investasi tadi saya juga selalu baca pasar ya. Jadi saya tuh sosial media tuh saya selalu buka. Bukan karena saya ini ya suka baca sosial media, tapi saya berusaha memahami melihat kecenderungan pasar ya. Dari Twitter, thread atau apa kita buka, kita obrolan masyarakat itu gimana kita bisa lihat sih. Misalnya contoh tourism. Sekarang tren itu nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri pun sama. Gensinya itu mirip bahwa vacation atau traveling itu menjadi lifestyle. Kalau mungkin orang zaman dulu mereka harus nabung rumah, harus punya mobil, punya ini, udah secure, baru mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri karena itu dianggap hal yang luxury gitu. Tapi anak sekarang mungkin masih ngekos, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Tapi mereka udah jalan-jalan, udah sampai Jepang dulu gitu kan misalnya. Mereka kan filosofinya sekarang work hard, travel. Iya. Travel far gitu ya. Pokoknya habis kerja seminggu capek. Mereka pokoknya harus ada di Jogja habis itu gitu ya. Itu yang menyebabkan kita juga percaya bahwa tourism yang ke Indonesia dan orang Indonesia keluar juga ya, itu yang akan berkembang dalam jangka panjang. Dan juga sekarang lagi murah kan. Itu satu. Kedua, IT karena obvious kan, karena mungkin Indonesia kebutuhan juga nih ya. Kebutuhan karena Indonesia mungkin masih banyak tradisional lah. Terus mungkin tidak lupa juga bank. Karena kenapa? Kalau bank bisnisnya saya pikir bisnis as usual, tapi karena valuasi aja. Sekarang udah cukup. Dan nggak akan mati bank itu ya? Bank nggak mungkin mati. Sempat mungkin dulu orang pikir bahwa bank akan kalah dengan bank digital, tapi ternyata nggak juga. Tetap besar ya? Iya, ternyata Bank Indonesia itu cukup kuat dan cukup mau untuk inovatif berubah. Misalnya beberapa bank besar udah mengeluarkan bank digital mereka gitu kan. Atau servisnya atau aplikasinya sekarang bagus kan. Jadi sih bank sih karena ya business as usual, berkembang secara organik, tapi karena valuasi aja murah sekarang. Time to buy seharusnya ya? Ya, tinggal kita kuat nahan aja nggak? Tinggal keluar averaging down ya? Iya. Mungkin buat mereka nih, para investor pemilik dana nih, mereka mau masuk sekarang, pasar udah bouncing nih, udah ketinggian kelihatannya. Jadi gimana nih buat mereka nih yang sekarang baru mau berinvestasi, khususnya di reksadana saham? DCA, dollar cost averaging. Dollar cost averaging. Iya, setiap bulan misalnya tanggal 25 atau gajian, setelah gajian angka terserah angka berapa langsung masukin aja. Itu udah best advice lah.
Dan itu paling membantu lah daripada kita market timing. Dan nggak lantas ketika aset mereka atau dana kelola mereka naik 10-15% mereka ambil, Enggak. nanti nunggu turun lagi, masuk lagi, itu nggak ada kesempatan lagi buat Enggak. mereka ya. Kita mungkin lebih untuk orang yang reksadana saham mungkin mencairkan mungkin saat kebutuhannya udah diperlukan ya. Pernikahan anak, dana pendidikan misalnya dalam 10 tahun gitu kan, itu baru kita mungkin bisa realize. Bukan untuk trading ya. Iya. Nah, ini terakhir mungkin Mas Andrian, Anda sebagai seorang manajer investasi gitu ya, apa sih kepuasan dari Anda gitu sebagai seorang manajer investasi? Apakah bisa memberikan return tertinggi atau return stabil tapi return nggak terlalu tinggi tapi stabil, nggak berisiko turun? Yeah. Atau ada obsesi tertentu dari seorang manajer investasi yang sekarang ya harus kalau saya sih memang selalu inginnya ya itu return yang tinggi tapi dengan volatilitas yang rendah, minimal lah, ya rendah lah. Karena kan kita nggak mau juga invest return tinggi nanti mungkin klien malah beli di atas terus turun banyak seperti misalnya IHSG ya tahun lalu naik banyak terus tahun ini turun banyak juga kan. Iya. Tapi kita lebih dengan racikan investasi kita sih so far sih volatilitasnya lebih rendah sih. Volatilitas ini kan bukan sering ya, beberapa kali sempat di industri reksadana itu beberapa tahun lalu sempat mendapatkan sorotan dari regulator sehingga beberapa harus dibekukan karena mereka masuk di beberapa saham yang gorengan gitu ya. Iya. Dan akhirnya mereka harus mengorbankan dana investor yang tidak bisa dikembalikan gitu. Itu era itu. Lalu sekarang MSCI yang akhirnya membuat dana kelolaan juga akhirnya mengkerut karena nilainya menyusut gitu. Ke depan tuh reksadana masih harus menghadapi cobaan seperti apa lagi nih kira-kira Mas Andrian? Kalau mungkin dalam pandangan Anda nih. Oke, kalau dari saya sih setiap mungkin berapa tahun sekali pasti ada eranya seperti itu. Ada challenge baru gitu. Itu hal yang tidak bisa direlakan karena kita misalnya yang udah 10-20 tahun di pasar modal pasti setiap berapa tahun sekali selalu ada cerita yang masalah itu. Karena itu mungkin lebih ke behavior dari masyarakat ataupun investor ya. Cycle-nya waktu tinggi ada hype apa gitu kan hal yang baru itu ya hal yang tidak bisa dihindari lah. Makanya kita pun investasi itu kenapa kita pilih value investing atau fundamental itu seperti jangkar. Jadi jangkar itu yang guidance kita untuk saat saham tinggi ini, jangkarnya itu sebenarnya itu nilainya segini nih. Jadi itu mungkin udah high banget. Jadi kita bisa lebih prudent. Atau waktu saat turun banget, jangkarnya itu sebenarnya nggak semurah itu gitu saham itu. Jadi kita berani invest. Saat orang ketakutan, saham ini turun-turun. Tapi kita tahu nih bahwa intrinsic value ataupun nilai sebenarnya itu nggak semurah itu misalnya. Jadi itu guidance kita menghadapi saat bull market maupun bear market. Itu analisis yang dimiliki oleh manajer investasi ya. Selain itu, untuk bisa bersiap terhadap tadi challenge-challenge yang mungkin bisa aja muncul di beberapa tahun ke depan gitu, apa yang harus dilakukan oleh manajer investasi seperti saya Cipta Dana sendiri yang sudah puluhan tahun berdiri gitu, sehingga tetap eksis. Orang 20 tahun lagi masih ada Cipta Dana, masih mampu memberikan return 20% misalnya gitu. Apa yang harus dilakukan oleh manajer investasi? Saya pikir sih nomor satu mungkin filosofi investasi. Maksudnya kalau kita filosofi investasi mungkin nggak semua harus value investing ya. Mungkin bisa trading atau apa. Cuma harusnya mungkin lebih konsisten lah. Karena konsistensi itu yang menjadi guidance kita untuk jangka panjang berinvestasi sih gitu sih. Oke. Baik, terima kasih Mas Andrian Winoto, Equity Fund Manager PT Cipta Dana Asset Management, telah memberikan waktu begitu banyak hari ini, memberikan kita pencerahan bagaimana sebaiknya berinvestasi di reksadana, khususnya di reksadana saham. Tetap melihat fundamental sehingga Cipta Dana masih mampu memberikan Cipta Saham unggulan mampu memberikan tingkat return double digit 20% dalam 1 tahun terakhir. Dan harapannya
tingkat return yang sama pula masih bisa diberikan karena konsisten berinvestasi atau mengalokasikan dana kelolaannya di saham-saham dengan fundamental yang baik, bukan dengan mengalokasikan di saham-saham yang punya tingkat volatilitas tinggi, kenaikan tinggi, tapi juga potensi turun juga besar. Lalu ada juga catatan yang menarik buat para investor, ya Mas Andrian ya, dollar cost averaging. Jadi rajin-rajin, habis dapat uang, habis dapat gaji, cicil ke reksadana. Itu cara yang terbaik untuk memperbesar dana kelolaan Anda, juga tingkat return Anda. Terima kasih Mas Andrian Winoto atas waktunya. Dengan demikian, sesi konvergensi kita akhiri dan kita akan bertemu di sesi-sesi berikutnya. Salam. Terima kasih.